Halo teman-teman, di video kali ini kita akan membahas mengenai penyakit asma. Tapi sebelum itu, jangan lupa klik tombol like, komen, dan subscribe. Jangan lupa untuk di-share juga ya teman-teman. Semoga materi ini bermanfaat untuk kita semua. Selamat menyaksikan. Namun sebelum itu, kita harus tahu apa itu definisi dari penyakit asma. Nah, penyakit asma adalah gangguan jalan nafas obstruktif intermiten yang bersifat reservable. Nah, biasanya itu ditandai dengan adanya periode bronkospasme atau peningkatan respon trakea dan bronkus terhadap berbagai rangsangan yang menyebabkan penyempitan jalan nafas itu sendiri. Nah, di mana kondisi yang berulang-ulang ini tentu akan mencetuskan saluran nafas menyempit untuk sementara waktu, sehingga mempersulit jalan nafas dan terjadi pada siapa saja dan timbul pada siapa saja dan tidak memandang usia. Kemudian prevalensi asma. Jadi menurut prevalensi asma pada provinsi, di sini ada data pada tahun 2018 di Indonesia asma sebesar 2,4%. Terdapat di 16 provinsi yang mempunyai prevalensi asma yang melebihi angka nasional. Dari 16 provinsi itu, 3 provinsi teratas. Yang pertama ada daerah istimewa Yogyakarta sebanyak 4,5%, kemudian disusul oleh Kalimantan Timur 4%, dan yang terakhir ada Bali 3,9%. Namun kedudukan asma yang paling rendah ada di Sumatera Utara, yakni 1%. Berikut adalah gambar diagram prevalensi asma menurut provinsi pada tahun 2014. Sementara kita Nusa Tenggara Timur tidak ada data yang menyangkut penyakit asma pada tahun 2018. Buruknya kualitas udara dan berubahnya pola hidup masyarakat diperkirakan menjadi penyebab meningkatnya penderita asma. Selanjutnya di sini ada klasifikasi penyakit asma menurut Kementerian Kesehatan pada tahun 2008. Dari tabel ini kita bisa melihat klasifikasi derajat berat asma berdasarkan gambaran klinis. Yang pertama itu ada intermiten, kemudian persisten ringan, disusul persisten sedang, kemudian berat. Dengan gejala-gejala yang berbeda, baik gejala bulanan, mingguan, harian, atau gejala yang terjadi pada malam hari dan jumlah paru-paru pada derajat berat asma menurut gambaran klinisnya. Sementara klasifikasi berdasarkan GINA 2014 ada 4 tipikal asma. Yang pertama, lebih dari satu gejala, yaitu mengis, sesak napas, batuk, dada terasa berat, terutama pada orang dewasa. Kemudian disusul dengan gejala sering memburuk pada malam hari atau menjelang pagi. Kemudian gejala bervariasi dari waktu ke waktu dan intensitasnya. Dilanjut dengan adanya faktor pencetus yang menyebabkan penyakit asma. Nah, kalau secara gambaran umum, gejala asma itu ada batuk, pilek, sesak napas, kemudian gejala akan memburuk pada malam hari ataupun dini hari. Kemudian akan
akan mengalami kesulitan saat ekspirasi atau pengeluaran CO2 dari dalam tubuh, dan penderita akan merasa seperti tercekik saat mengeluarkan pernapasannya. Ada 3 faktor upaya pencegahan asma. Yang pertama pencegahan primer, pencegahan sekunder, dan yang ketiga ada pencegahan tersier. Nah, untuk pengendalian dan pencegahannya menurut Kemenkes Republik Indonesia, yang pertama itu berhenti merokok. Kemudian hindari paparan asap rokok, debu, polusi udara, bau-bauan yang mengiritasi seperti parfum, obat, semprot serangga, deterjen cucian dan lain sebagainya. Dan kemudian ketiga yang harus dihindari itu adalah jangan memelihara hewan seperti anjing dan kucing. Kemudian gunakan kasur dan bantal sintesis, atau jika tidak ada, gunakan kain penutup yang terbuat dari bahan sintesis. Kemudian pencegahan yang kelima, mari kita usahakan tidak memakai karpet di dalam rumah atau kamar tidur karena akan banyak debu-debu yang akan menempel. Kemudian yang keenam, jemur dan tepuk kasur secara rutin untuk menghilangkan debu-debu atau hal lain yang bisa menyebabkan terjadinya penyakit asma. Sekian dan terima kasih. 4 tipikal asma. Yang pertama, lebih dari 1 gejala, yaitu mengis, sesak napas, batuk, dada terasa berat, terutama pada orang dewasa. Kemudian disusul dengan gejala sering memburuk pada malam hari atau menjelang pagi. Kemudian gejala bervariasi dari waktu ke waktu dan intensitasnya. Dilanjut dengan adanya faktor pencetus yang menyebabkan penyakit asma. Nah, kalau secara gambaran umum, gejala asma itu ada batuk, pilek, sesak napas, kemudian gejala akan memburuk pada malam hari ataupun dini hari. Kemudian akan mengalami kesulitan saat ekspirasi atau pengeluaran CO2 dari dalam tubuh, dan penderita akan merasa seperti tercekik saat mengeluarkan pernapasannya. Ada 3 faktor upaya pencegahan asma. Yang pertama pencegahan primer, pencegahan sekunder, dan yang ketiga ada pencegahan tersier. Terima kasih guys, I love you.